Posko tunjangan hari raya atau THR mulai dibuka di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kalimantan Utara. Di Kabupaten Malino, pos layanan dan aduan pembayaran THR keagamaan telah dibuka di kantor Dinas Ketenagakerjaan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Supri, wartawan dari Tribun Kaltara yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Supri dengan informasi Anda. Baik, selamat sore rekan Dea dan rekan-rekan di studio. Untuk pos aduan THR di wilayah Kabupaten Malino sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malino membuka posko aduan pembayaran tujuan hari raya keagamaan di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malino. Kemarin kami mewawancarai Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ferry Runtuweni, menyatakan bahwa mengacu pada posko pengaduan tahun lalu, pihaknya tidak menemukan ada perusahaan yang terlambat, yang tidak membayar THR atau tunjangan hari raya pekerja. Namun berdasarkan laporan dari perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Malino, setidaknya adanya keterlambatan pembayaran untuk tunjangan hari raya keagamaan. Untuk THR sendiri dibayarkan paling lambat 7 hari sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran Menaker, bahwa harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya, atau dalam hal ini hari raya Idul Fitri Lebaran tahun 2022. Tahun lalu menurut Ferry, pihaknya mendapatkan laporan dari perusahaan tersebut. Diketahui ada sejumlah perusahaan yang bergerak di wilayah Kabupaten Malino, salah satunya 3 diantaranya merupakan penyumbang sektor ekonomi terbesar di wilayah Kabupaten Malino, diantaranya sektor pertambangan dan galian, kemudian sektor konstruksi, kemudian ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, dari laporan yang diterima Ferry, hasil mediasi antara pihak perusahaan, dalam hal ini pemberi kerja dengan pekerja, dalam hal ini buruh atau pekerja, menyepakati THR dapat dibayarkan tidak sesuai dengan tenggat waktunya dikarenakan sejumlah faktor. Menurut keterangan dari Ferry, bahwa keterlambatan pada tahun lalu, sejumlah perusahaan mengalami terlambat membayar THR pekerja dikarenakan permasalahan keuangan. Dalam hal ini pada tahun lalu kasus COVID di wilayah Kabupaten Malino belum sepenuhnya pulih, sehingga beberapa di antaranya belum beroperasi maksimal, sehingga keadaan keuangan perusahaan juga memaksa agar pembayaran THR terpaksa lambat dibayarkan. Kemudian dari hasil laporan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malino, pada tahun lalu Dinas Ketenagakerjaan mendata ada 4 aduan yang ditangani pihaknya, tapi bukan berkaitan dengan tunjangan hari raya, melainkan perselisihan hubungan industrial secara umum, yakni terkait dengan gaji dan pesangon atau upah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja. Dari data tersebut, Ferry menyatakan karena Dinas Ketenagakerjaan saat ini berumur masih baru di wilayah Kabupaten Malino, sebelumnya merupakan bagian dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu di wilayah Kabupaten Malino, sehingga kerja-kerja ketenagakerjaan saat ini baru bisa berjalan maksimal sekira 2 tahun belakangan ini. Menurut Ferry, biasanya pada saat posko aduan dibuka 7 hari atau seminggu sebelum hari keagamaan, hari raya keagamaan, barulah pihaknya akan mendapatkan aduan-aduan mengenai ada perusahaan yang terlambat membayar atau perusahaan yang enggan membayar gaji karyawannya. Namun berdasarkan keterangan dan data dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malino, saat ini tidak ditemukan ada laporan awal terkait adanya perusahaan yang enggan membayar. Namun diprediksi seperti tahun sebelumnya, kemungkinan besar akan ada perusahaan yang terlambat membayar upah atau
maksud kami terlambat membayar THR pada Hari Raya Keagamaan tahun 2022 ini. Namun Ferry tidak bisa memastikan lebih lanjut. Menurutnya aduan tersebut akan diterima H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri nanti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.